Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PAUD seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberi keberkahan oleh Allah. Jangan lupa ya untuk selalu bersyukur. Bertemu lagi dengan kami, tim TKSIT As-Salafus Sholeh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi contoh modul ajar untuk bulan September. Di bulan Agustus, kami memberikan contoh modul ajar per minggu. Untuk di bulan September ini, kami ingin memberikan contoh modul ajar yang digunakan untuk 1 bulan. Modul ajar di bulan September yaitu modul ajar intrakurikuler topik binatang ciptaan Allah. Untuk kelompok B, digunakan untuk 1 bulan. Sebelum lanjut, jangan lupa ya tinggalkan jejak. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ditunggu. Modul ajar intrakurikuler topik binatang ciptaan Allah. Subtopik yang pertama, sapi kaya manfaat. Yang kedua, kupu-kupu yang lucu. Yang ketiga, si biru telur bebek. Yang keempat, hebatnya aku bisa membedakan berbagai macam binatang. Dengan informasi umum, nama penulis Titi Dwi Oktaviani SPD, asal sekolah TKSIT As-Salafus Sholeh, jenjang TK kelompok B, jumlah siswa 10 anak, alokasi waktu 4 minggu, 180 menit per pertemuan. Model pembelajaran tatap muka, fase pondasi. Gambaran umum modul ajar. Modul ajar ini mengangkat topik binatang ciptaan Allah dengan subtopik sapi kaya manfaat, kupu-kupu yang lucu, si biru telur bebek, dan hebatnya aku bisa membedakan berbagai macam binatang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dicapai dengan menyajikan beberapa kegiatan belajar yang dapat dipilih anak sebagai bentuk diferensiasi pembelajaran. Waktu pelaksanaan modul ajar ini dapat dilakukan untuk 4 minggu dengan menyesuaikan minat anak terhadap kegiatan main yang disajikan. Saat melakukan kegiatan, guru memberi dukungan scaffolding bisa dalam bentuk pertanyaan pemantik atau pernyataan untuk memastikan tujuan pembelajaran dapat tercapai melalui kegiatan main yang menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya, hasil asesmen awal. Hasil asesmen awal menunjukkan perlunya penguatan dalam mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa, tata cara sholat yang benar, melafalkan doa harian, surat pendek dan hadis pendek, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Selanjutnya 4 kata ajaib yaitu maaf, tolong, permisi, dan terima kasih, serta senyum, sapa, salam, dan pengenalan pola. Sebagian besar anak belum memahami konsep penjumlahan dan pengurangan, juga pemanfaatan teknologi sederhana. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengenal ajaran pokok agama dan kepercayaannya. Yang kedua, pembiasaan praktek ajaran pokok agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya. Yang keempat, pembiasaan praktek perilaku baik dan akhlak mulia. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya merupakan ciptaan Tuhan. Yang kedua, anak ikut serta dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, anak bersedia melakukan kegiatan dengan teman yang berbeda. Yang keempat, anak mempraktikkan perilaku baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran untuk jati diri. Yang pertama, mengenal dan mengekspresikan emosi. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga, membangun hubungan sosial secara sehat. Yang keempat, memiliki perilaku positif diri. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. Yang keenam, menggunakan fungsi gerak motorik kasar.
Yang ketujuh, menggunakan fungsi gerak motorik halus dan taktil. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran untuk jati diri. Yang pertama, anak mampu membedakan ragam ekspresi emosi menggunakan objek konkret, memilah dan mengelompokkan gambar emosi tanpa menyebutkan nama emosi. Yang kedua, anak mengenali beberapa strategi untuk menenangkan diri. Yang ketiga, anak dapat bermain bersama 1-2 teman dengan bantuan guru. Yang keempat, anak menunjukkan rasa bangga atas karya atau usahanya. Yang kelima, anak mengenali rutinitas yang ada di sekolah maupun di rumah. Yang keenam, anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang banyak melibatkan gerak motorik kasar. Yang ketujuh, anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang banyak melibatkan motorik halus dan taktil. Selanjutnya, tujuan pembelajaran untuk dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Yang pertama, mengenali, menyimak, dan memahami berbagai informasi. Yang kedua, menanggapi tuturan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam interaksi sosial. Yang keempat, minat terhadap teks. Yang kelima, kemampuan membaca. Yang keenam, kemampuan dasar untuk menulis. Yang ketujuh, kemampuan menulis untuk berkomunikasi. Yang kedelapan, kepekaan bilangan. Yang kesembilan, pengenalan operasi hitung. Yang kesepuluh, pengenalan bentuk. Yang ke-11, pengenalan pola. Yang ke-12, analisis data. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran untuk dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Yang pertama, menunjukkan minat terhadap tuturan yang lebih panjang tentang cerita atau teks informasi sederhana. Yang kedua, anak merespon pesan atau petunjuk sederhana dengan berbagai cara. Yang ketiga, menyampaikan pendapatnya dalam kata atau frasa dengan suara yang dapat didengar oleh lawan bicara. Yang keempat, anak menunjukkan minat terhadap buku yang lebih panjang yang dibacakan dan mulai memahami bahwa teks dan gambar mewakili makna dari buku. Yang kelima, anak memahami bahwa simbol memiliki makna dan mengkomunikasikan pemahaman akan simbol-simbol yang dilihatnya. Yang keenam, anak menunjukkan minat untuk menyampaikan ide-ide menggunakan berbagai media, misalnya kolase, diorama, maupun lospat. Yang ketujuh, anak mulai menceritakan simbol tulis yang dibuatnya kepada orang dewasa dengan lebih kompleks. Yang kedelapan, anak mengenali banyaknya benda dalam jumlah sedikit tanpa membilang atau subitasi. Yang kesembilan, anak memahami penjumlahan sebagai menggabungkan dan pengurangan sebagai memisahkan. Yang ke-10, anak mengelompokkan bentuk yang memiliki kesamaan dalam satu kelompok. Yang ke-11, anak mengidentifikasi, melengkapi, mencontoh, dan melanjutkan pola sederhana. Yang ke-12, anak menyortir dan menggolongkan benda berdasarkan satu atau lebih atribut tertentu dan menghitung ada berapa benda di masing-masing kategori. Yang ke-13, anak mengenal beberapa teknologi sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-14, anak menikmati mengeksplorasi berbagai media seni, misalnya visual, musik, tari, drama, dan digital. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, penyambutan, bersalaman, mengucapkan salam, merapikan tas dan sepatu pada tempatnya, mencuci tangan, serta mengisi absen dan menggambarkan perasaannya hari ini dalam bentuk emoticon ataupun gambar sesuai yang dirasakan. Selanjutnya, kegiatan pagi yaitu mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar, ice breaking, senam, menyanyikan lagu tentang topik binatang ciptaan Allah. Contohnya misalnya lagu untuk subtopik sapi kaya manfaat yang berjudul 5 ekor sapi. Lagunya seperti ini. Ada 5 ekor sapi yang bermain di padang rumput. Lalu 1 ekor sapi masuk ke kandangnya. Ada 4 ekor sapi
yang bermain di padang rumput. Lalu satu ekor sapi masuk ke kandangnya. Ada 3 ekor sapi yang bermain di padang rumput. Lalu satu ekor sapi masuk ke kandangnya. Ada 2 ekor sapi yang bermain di padang rumput. Lalu satu ekor sapi masuk ke kandangnya. Ada 1 ekor sapi yang bermain di padang rumput. Lalu 1 ekor sapi masuk ke kandangnya. Tidak ada lagi sapi yang bermain di padang rumput. Kini 5 ekor sapi ada di kandangnya. Kemudian contoh lagu untuk subtopik kupu-kupu yang lucu yang berjudul Kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga berkembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Selanjutnya lagu untuk subtopik si biru telur bebek. Kuek kuek kuek, kuek kuek kuek, nama hewan ini bebek. Kuek kuek kuek, kuek kuek kuek, paruhnya lucu sekali. Kuek kuek kuek, kuek kuek kuek, suka berenang di kolam. Kuek kuek kuek, kuek kuek kuek, mereka suka berkelompok. Selanjutnya untuk subtopik hebatnya aku bisa membedakan berbagai macam binatang. Kita bisa menyanyikan lagu tentang aneka binatang. Misalnya lagu Cicit Cuit. Cicit cicit cuit, cicit cicit cuit, burung bernyanyi. Tok 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 petok, tok 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 petok, ayam bertelur. Wek wek kuek kuek, wek wek kuek, bebek berenang. Sapi berendam, kambing pun ikut senang. Ayolah kawan, kita bersama, jagalah semua satwa. Macan, orang utan, tengak juga dijaga. Jangan diburu, sayangilah, lindungilah semua satwa ciptaan Allah. Selanjutnya, pengenalan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda sederhana. Kemudian kegiatan ibadah pagi yaitu melafalkan doa pendek, surat pendek, hadis pendek, Asmaul Husna, dan kalimat thayyibah. Selanjutnya praktek wudhu dan sholat. Selanjutnya yaitu pijakan awal, diantaranya menonton video, membacakan buku cerita, tanya jawab berkaitan dengan topik, literasi awal, dan penjelasan kegiatan invitasi. Selanjutnya kegiatan inti di kelas invitasi. Kegiatan inti ini digunakan untuk 3 hari per minggu, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu, dengan 12 ragam kegiatan yang dapat dipilih anak sesuai dengan minatnya. Kegiatan inti atau kalimat invitasi untuk minggu ke-6 dengan subtopik sapi kaya manfaat. Dengan kegiatan yang pertama menyusun huruf dengan kalimat invitasi, serunya menyusun huruf dari kata sapi, susu, daging, kulit, dan rumput. Kemudian kegiatan kedua menyalin kata dengan kalimat invitasi, ayo menyalin kata sapi, susu, daging, kulit, dan rumput. Kemudian yang ketiga mengelompokkan gambar, ekspresi emosi, dan cara menenangkan diri. Dengan kalimat invitasi,
Aku bisa mengelompokkan gambar ekspresi emosi sesuai dengan keadaan lalu menceritakannya. Yang keempat, kolase gambar dengan kalimat invitasi, kayaknya kolase buatanku. Yang kelima, membedakan banyak sedikit dengan kalimat invitasi, telitinya aku bisa membedakan banyak dan sedikit. Yang keenam, mengelompokkan bentuk persamaan dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa mengelompokkan bentuk benda yang memiliki kesamaan. Yang ketujuh, membentuk sapi dari bahan alam dan lepasan. Dengan kalimat invitasi, kayaknya sapi buatanku. Yang kedelapan, menggambar sapi. Dengan kalimat invitasi, kayaknya gambar sapi buatanku. Yang kesembilan, membuat kandang sapi menggunakan balok dan Lego. Dengan kalimat invitasi, serunya membuat kandang sapi dari balok dan Lego. Yang ke-10, menyusun buku cerita tentang sapi. Dengan kalimat invitasi, kayaknya buku ceritaku tentang sapi. Yang ke-11, membedakan kegiatan di rumah dan di sekolah. Dengan kalimat invitasi, aku bisa membedakan kegiatan di rumah dan di sekolah. Selanjutnya, yang ke-12, menghitung jumlah gambar. Dengan kalimat invitasi, serunya menjumlah gambar. Selanjutnya, kegiatan inti atau kalimat invitasi untuk minggu ke-7 dengan subtopik kupu-kupu yang lucu. Kegiatan pertama, menyusun huruf dengan kalimat invitasi, serunya menyusun huruf dari kata telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, dan terbang. Selanjutnya, menyalin kata dengan kalimat invitasi, ayo menyalin kata telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, dan terbang. Yang ketiga, menjiplak gambar dengan kalimat invitasi, ayo kita membentuk kupu-kupu dengan berbagai cara. Yang keempat, mengurutkan metamorfosis kupu-kupu dengan kalimat invitasi, ayo meronce gambar metamorfosis kupu-kupu. Yang kelima, membuat maket atau gantungan kupu-kupu dengan kalimat invitasi, serunya bekerja sama dalam membuat maket atau gantungan kupu-kupu. Yang keenam, mencontoh mengurutkan pola ABAB. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa mencontoh mengurutkan pola ABAB. Yang ketujuh, membentuk kupu-kupu menggunakan bahan alam dan lepasan. Dengan kalimat invitasi, serunya membentuk kupu-kupu menggunakan bahan alam dan lepasan. Yang kedelapan, menggambar kupu-kupu. Dengan kalimat invitasi, kayaknya gambar kupu-kupu buatanku. Yang kesembilan, kreasi kupu-kupu. Dengan kalimat invitasi, bagusnya kreasi kupu-kupu buatanku. Yang ke-10, menyusun buku cerita tentang kupu-kupu. Dengan kalimat invitasi, kerennya buku ceritaku tentang kupu-kupu. Selanjutnya yang ke-11, menyanyi dengan gerakan. Dengan kalimat invitasi, asiknya menyanyi dan menari kupu-kupu. Yang ke-12, menghitung jumlah gambar. Dengan kalimat invitasi, serunya menjumlah gambar. Selanjutnya, kegiatan inti atau kalimat invitasi untuk minggu ke-8 dengan subtopik si biru telur bebek. Dengan kegiatan yang pertama, menyusun huruf dengan kalimat invitasi, serunya menyusun huruf dari kata telur, bebek, biru, asin, dan enak. Kemudian yang kedua, menyalin kata, ayo menyalin kata telur, bebek, biru, asin, dan enak. Kemudian yang ketiga, membuat maket atau gantungan bebek. Dengan kalimat invitasi, serunya bekerja sama dalam membuat maket atau gantungan bebek. Yang keempat, proses perkembangbiakan bebek. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa mengurutkan proses perkembangbiakan bebek. Yang kelima, menyanyi dengan gerakan. Dengan kalimat invitasi, asiknya menyanyi dan menari tentang bebek. Yang keenam, mencocok gambar. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa mencocok gambar bebek. Yang ketujuh, membuat kandang. Dengan kalimat invitasi, asiknya membuat kandang bebek dari balok dan Lego. Yang kedelapan, menggambar. Dengan kalimat invitasi, kerennya gambar bebek buatanku. Yang kesembilan, membentuk bebek menggunakan bahan alam dan lepasan. Dengan kalimat invitasi, aku bisa membentuk bebek menggunakan bahan alam dan lepasan. Yang ke-10, menyusun buku cerita tentang bebek. Dengan kalimat invitasi, kerennya buku ceritaku tentang bebek. Yang ke-11, menjiplak.
Dengan kalimat invitasi, aku bisa menjiplak gambar bebek. Yang ke-12, pengurangan. Dengan kalimat invitasi, serunya mengulang gambar. Selanjutnya, kegiatan inti atau kalimat invitasi untuk minggu ke-9 dengan subtopik. Hebatnya aku bisa membedakan berbagai macam binatang. Dengan kegiatan yang pertama, menyusun huruf dengan kalimat invitasi, serunya menyusun dan membilang huruf dari kata ular, ikan, gajah, jerapah, dan burung. Yang kedua, menyalin kata dengan kalimat invitasi, ayo menyalin kata ular, ikan, gajah, jerapah, dan burung. Yang ketiga, membuat wayang dengan kalimat invitasi, kerennya wayang binatang buatanku. Yang keempat, menyortir gambar binatang sesuai dengan tempat hidup dan jumlah kakinya. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa menyortir binatang sesuai tempat hidup dan jumlah kakinya. Yang kelima, menyusun buku cerita. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun buku cerita. Yang keenam, mengelompokkan gambar binatang sesuai dengan jenis dan perkembangbiakannya. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa mengelompokkan gambar binatang sesuai jenis dan perkembangbiakannya. Yang ketujuh, mengelompokkan gambar sesuai kategori. Dengan kalimat invitasi, aku bisa mengelompokkan gambar sesuai dengan kategorinya. Yang kedelapan, finger painting tentang binatang. Dengan kalimat invitasi, kerennya hasil finger paintingku membentuk berbagai macam binatang. Yang kesembilan, membentuk binatang dari bahan alam dan lepasan. Dengan kalimat invitasi, kerennya bentuk binatang buatanku. Yang kesepuluh, menggambar binatang. Dengan kalimat invitasi, bagusnya gambar binatang buatanku. Yang ke-11, membentuk kebun binatang dari balok dan lego. Dengan kalimat invitasi, serunya membuat kebun binatang dari balok dan lego. Yang ke-12, pengurangan. Dengan kalimat invitasi, serunya mengulang gambar. Selanjutnya, kegiatan inti untuk Kemis Nyunda. Yang pertama, pengenalan bahasa Sunda, anggota tubuh dan keluarga. Yang kedua, menari Sunda, cincang kelinggang tokecang. Yang ketiga, pengenalan permainan Sunda, kaleci, endok-endokan, paciwit-ciwit lutung, dan caca buange. Yang keempat, bermain angklung. Selanjutnya, kegiatan Jumat Mubarak. Yang pertama, belajar berinfak. Yang kedua, muwajaah. Yang ketiga, Asmaul Husna. Yang keempat, meminjam buku di perpustakaan. Yang kelima, siroh. Yang keenam, membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia. Yang ketujuh, nama-nama nabi. Yang kedelapan, kolase kaligrafi. Yang kesembilan, menggunting kaligrafi. Yang kesepuluh, mencocok huruf hijaiyah. Yang ke-11, meronce huruf hijaiyah. Yang ke-12, menyalin huruf atau angka hijaiyah. Yang ke-13, mengurutkan rukun Islam. Yang ke-14, mencari jejak atau mes. Dan yang ke-15, home visit, yang kegiatannya adalah 2 minggu sekali. Selanjutnya, untuk puncak topik binatang ciptaan Allah, yaitu membuat telur asin. Selanjutnya, kegiatan istirahat, yaitu mencuci tangan sebelum dan sudah makan atau setelah melakukan kegiatan. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, makan bersama. Yang keempat, gosok gigi. Dan yang kelima, main di lapangan. Selanjutnya, kegiatan penutup. Yang pertama, mereview kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, bercakap-cakap. Yang ketiga, melakukan refleksi. Kegiatan mana yang menurut anak sudah bisa dilaksanakan ataupun yang belum terlaksana. Kemudian, diskusi kegiatan esok hari. Doa sebelum pulang dan mengucapkan salam. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Yang pertama, siapa yang menciptakan binatang? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri sapi? Yang ketiga, apa saja bagian tubuh sapi? Yang keempat, apa makanan sapi? Yang kelima, apa saja yang dapat dimanfaatkan dari sapi? Yang keenam, bagaimana ciri kupu-kupu? Yang ketujuh, apa saja bagian tubuh kupu-kupu? Yang kedelapan, apa makanan kupu-kupu? Yang kesembilan, bagaimana proses metamorfosis kupu-kupu? Selanjutnya, yang kesepuluh, apa manfaat kupu-kupu? Kemudian yang ke-11, bagaimana ciri-ciri bebek? Yang ke-12, apa saja bagian tubuh dari bebek?
Selanjutnya yang ke-13, apa makanan bebek? Yang ke-14, apa saja yang dapat dimanfaatkan dari bebek? Yang ke-15, di mana saja binatang hidup? Yang ke-16, apa saja binatang yang berkaki dua? Kemudian yang ke-17, apa saja binatang yang berkaki empat? Yang ke-18, apa saja binatang yang bertelur? Yang ke-19, apa saja binatang yang beranak? Yang ke-20, apa saja yang termasuk binatang kesayangan? Yang ke-21, apa saja yang termasuk binatang ternak? Yang ke-22, apa saja yang termasuk binatang buas? Selanjutnya media pembelajaran. Yang pertama yaitu sumber dari video YouTube yang berjudul 1. Belajar dan mengenal hewan sapi. 2. Mengenal hewan sapi dan manfaatnya. 3. Belajar dan mengenal hewan kupu-kupu. Yang keempat, mengenal metamorfosis kupu-kupu. Yang kelima, belajar dan mengenal hewan bebek. Selanjutnya yang keenam, manfaat dari bebek. Yang ketujuh, hewan berkaki 2 dan 4. Yang kedelapan, mengenal rumah habitat hewan. Kemudian selanjutnya buku pijakan. Yang pertama, Sapi Kaya Manfaat, disusun oleh Nurmala Ikasari. Yang kedua, Kupu-kupu yang Lucu, disusun oleh Titi Dwi Oktaviani. Yang ketiga, Si Biru Telur Bebek, disusun oleh Nurmala Ikasari. Yang keempat, Membedakan Berbagai Macam Binatang, disusun oleh Titi Dwi Oktaviani. Selanjutnya alat dan bahan, di antaranya alat tulis, pensil, penghapus, pulpen, krayon, spidol warna, papan tulis, LCD tablet, kertas HVS, origami, asturo, gunting, alat pencocok, lem, berbagai macam kegiatan, balok, lego, bahan alam dan lepasan, box plastik, pita, barang bekas, dan alat permainan Sunda. Selanjutnya, lembar asesmen mingguan. Selain asesmen mingguan, kami juga melakukan asesmen harian dengan asesmen foto berseri. Cara membuatnya sudah ada video tutorialnya ya. Untuk membuat asesmen foto berseri menggunakan Google Form yang ditautkan dengan AutoCAD, sehingga kegiatan membuat foto berseri tidak memakan waktu yang banyak. Untuk selanjutnya yaitu asesmen mingguan, yaitu asesmen minggu ke-6 dengan IKTP. Yang pertama, memahami sapi sebagai makhluk hidup ciptaan Allah. Yang kedua, menjawab pertanyaan sesuai dengan topik. Yang ketiga, mengelompokkan dan membedakan gambar ragam ekspresi emosi. Yang keempat, menceritakan cara menenangkan diri. Yang kelima, menggambar sapi. Yang keenam, kolase gambar. Yang ketujuh, membedakan banyak dan sedikit. Yang kedelapan, menjumlah benda 1-10. Yang kesembilan, mengelompokkan benda sesuai bentuknya. Yang ke-10, membedakan kegiatan di rumah dan di sekolah. Selanjutnya kita juga sediakan kolom untuk catatan anekdot, mencatat kegiatan istimewa yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya asesmen minggu ke-7 dengan IKTP. Yang pertama, melaksanakan sholat berjamaah dengan tertib. Yang kedua, melafalkan doa mohon kecerdasan. Yang ketiga, bermain bersama. Yang keempat, meniru gerakan kupu-kupu. Yang kelima, meronce gambar kupu-kupu. Yang keenam, menggambar kupu-kupu. Yang ketujuh, menceritakan kembali video berkaitan dengan topik. Yang kedelapan, membentuk kupu-kupu menggunakan bahan alam dan lepasan. Yang ke-9, menjumlah benda 1-10. Yang ke-10, mengurutkan pola AB-AB. Yang ke-11, menyanyi dan menari kupu-kupu. Yang ke-12, melafalkan bahasa Arab angka 1-10. Selanjutnya, asesmen minggu ke-8 dengan IKTP. Yang pertama, melafalkan Asmaul Husna 1-5. Yang kedua, mau bekerja sama dengan teman yang lain. Yang ketiga, anak bangga dapat membuat wayang. Yang keempat, menggambar bebek. Yang kelima, meniru menulis kata. Yang keenam, menyusun buku cerita. Yang ketujuh, menceritakan kata yang ditulisnya. Yang kedelapan, menghitung pengurangan benda. Yang ke-9, membuat telur asin. Yang 10,
menyampaikan pendapat ketika proyek membuat telur asin. Selanjutnya, melafalkan bahasa Inggris angka 1-10 dan melafalkan bahasa Sunda angka 1-10. Selanjutnya, asesmen minggu ke-9 dengan IKTP. Yang pertama, belajar berinfak. Yang kedua, melafalkan doa harian bersin. Yang ketiga, melafalkan surat pendek surat Al-Quraish. Yang keempat, melafalkan hadis pendek. Yang kelima, bangga terhadap hasil karya finishing painting. Yang keenam, bermain bersama membuat kebun binatang. Yang ketujuh, menggambar berbagai macam binatang. Yang kedelapan, mengenal simbol-simbol di kebun binatang. Yang kesembilan, menghitung pengurangan benda. Yang kesepuluh, menyortir gambar binatang. Yang ke-11, mengelompokkan gambar binatang. Demikian tadi contoh modul ajar untuk topik binatang ciptaan Allah yang digunakan selama 1 bulan di bulan September untuk kelompok B. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk tinggalkan jejak. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, comment, and share video ini supaya lebih banyak teman yang bisa memanfaatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.